pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada banyak di antara kita yang kurang begitu mengerti nama-nama Tuhan. Padahal dalam nama-nama itu kita mendapatkan kesempatan untuk mengerti seperti apakah atau seperti siapakah Tuhan itu. Itu yang akan kita dengar sebentar. Sebagian kecil dari nama Tuhan yang menjadi berkat untuk hidup kita sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang luar biasa hari ini yang akan kami dengar. Kami berdoa supaya kami mulai lebih lagi dalam mengenal Tuhan, mengerti tentang Engkau sesuai dengan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Mazmur pasal 27 ayat 1. Mazmur pasal 27 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Saudara pemirsa, Yesus atau Tuhan Allah disebut sebagai terang hidup. So sekalian, kalau saya anak dari pedalaman, jadi saya tahu ilmunya itu. Kalau kita bermalam di hutan, saudara sekalian, kita harus menyalakan api. Itu di pojok, 4 pojok, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, di situ kita buat pondok dari daun-daun, aman, ya, pasti aman. Binatang buas tidak ada yang berani untuk menyerang kita, karena ada tadi api, bukan api unggun. Kita ambil justru kayu yang masih basah supaya dia tahan, nanti menyala terus atau berasap terus sampai nanti besok pagi. Itu baru api, saudara sekalian. Di sini terangku dan keselamatanku. Artinya apa? Kalau kita berjalan di tengah-tengah dunia ini mengandalkan terang Tuhan dan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara sekalian, sudah mengerti maksudnya? Kalau kita berjalan dengan suluh terang itu, maka kita tidak akan tersesat. Kita masih bisa melihat jalan.
Oleh sebab itu, mari hari ini saya mengajak kita semua saudara sekalian, jangan lagi biarkan hidupmu dalam kegelapan. Mari belajar percaya sekarang. Hidup dengan firman Tuhan yang adalah terang itu. Dan Yesus mengatakan dirinya juga, aku adalah terang dunia. Oleh karena itu, ikut Yesus, jalan bersama dengan Yesus, jalan bersama dengan firman Tuhan, supaya hidup kita terang dan kita selamat. Saudara sekalian, saya mau mengatakan kebenaran ini. Tidak ada satupun binatang buas yang berani kepada api. Tidak ada. Ya, kalau saudara misalnya pakai suluh saja di perjalanan, tidak ada. Bahkan ular pun tidak berani kepada suluh atau api yang menyala. Kalau senter dia berani, saudara sekalian. Itu bisa dikejar oleh ini, karena dia melihat itu ada terang, satu terang yang terang benderang di situ, dalam arti kata maksudnya cahayanya di tengah-tengah kegelapan malam di hutan, dia bisa kejar. Tapi kalau api, ular pun tidak berani. Binatang buas mana pun tidak berani. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, bila engkau hidup dengan firman Tuhan, hidup berjalan di belakang Yesus, hidupmu pasti aman. Ya, jangan hidup dalam ketakutan. Takut ini, takut itu, takut kepada ancaman. Ya, saudara sekalian, berapa bulan yang lalu kita mendengar misalnya ada penculikan anak-anak. Saya kaget kalau mendengar ada orang Kristen yang ketakutan. Tumpangkan tangan pada anakmu dan berdoa dalam nama Yesus. Katakan, Tuhan, saya percaya bahwa darah anak domba Allah melindungi anak saya ini dan tidak boleh ada gangguan dari kuasa kegelapan. Kalau saudara tidak punya celah, saudara aman sampai ke akhir perjalanan hidup saudara sekalian. Itu pesan saya kepada kita semua. Begitu juga kalau kita berusaha atau banyak uang. Ada orang yang banyak uangnya, kemudian dia takut simpan di bank karena dia khawatir kalau nanti bisa diakali orang, gosip tentang bank. Nah, kemudian dia simpan di bawah bantalnya. Nah, satu kali dia jemur semua bantal, ya, dia tidak tahu lagi waktu ambil memang terasa berat, tetapi dia tidak tahu lagi uangnya yang di bantal mana. Bongkar lagi bantal. Dan percayalah saudara sekalian, tidak usahlah seluruh bantalnya. Simpan uangmu, katakanlah 10 juta, taruh di bawah bantal, dijamin engkau tidak bisa tidur. Bangun tengah malam, raba itu bawah bantal. Jangan bergantung kepada diri sendiri untuk menjaga hidup saudara sekalian. Ingat tadi katanya, kalau Tuhan menjadi terang dalam hidup kita, kita tidak pernah akan tersesat. Dia akan melindungi kita dari segala bahaya. Kita pasti selamat sampai ke akhir perjalanan. Yang kedua, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Ketika diadakan penggalian baru-baru ini di situs tempat kota Yeriko itu, ya, ditemukan bahwa tebal tembok Yeriko itu menghadapi orang Israel itu berapa? 5 meter, saudara sekalian. Coba saudara bisa bayangkan, ruangan ini saja, ya, cuma 3 meter kalau tidak salah saya ini, atau 3,5 meter. Begitu tebal temboknya. Tapi saudara lihat, oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa puji-pujian, tembok itu roboh. Tetapi kalau temboknya Tuhan, saya berikan sebuah rahasia yang sudah belum pernah dengar. Lot itu tinggal di kota berkubu. Sodom itu kota yang berkubu. Toh kemudian dia ditawan musuh. Abraham sudah tinggal di mana? Di kemah. Perhatikan muka saya ke sini. Abraham tinggal di kemah. Tinggal apa? Ambil itu pedang tajam atau tombak, seret, habislah Abraham. Tapi apa? Dia orang beriman yang mengandalkan Tuhan. Tuhan yang menjadi temboknya. Sampai dari dia pindah ke Kanaan sampai dia meninggal, saudara sekalian,
tidak pernah kita mendengar bahwa dia dirampok orang atau ada musuh datang menghancurkan seluruh perkemahannya. Tidak pernah, saudara sekalian. Beda dengan Lot. Kita tahu Sodom kemudian dihancurkan oleh Tuhan karena dosanya terlalu besar. Mari sekarang mulai percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, beriman kepadanya, dan jadikan kuasa darahnya. Sebentar, silakan saudara baca Wahyu 12 ayat 11. Dengan kuasa darahnya membentengi hidup saudara sekalian, sehingga engkau tidak akan pernah celaka sampai akhir hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan ini. Tolong kami untuk mengerti, buka hati kami Tuhan semuanya. Kami buka hati kami dan minta Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Tuhan menjaga kami, menjadi terang pada jalan kami sehingga kami tidak pernah tersesat, dan menjadi benteng hidup kami sehingga kami tidak pernah goyah. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.